Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Seperti biasanya, sebelum memulai kelas, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat malam Mbak. Silakan. Ini belum mulai. Oke. Seperti yang saya janjikan kemarin ya. Untuk malam hari ini, kemarin kan dua minggu ya, udah 2 minggu kemarin kita sudah membahas tentang soal-soal contoh soal-soal UN. Nah, malam hari ini saya akan ulangi lagi beberapa materi kelas 1 atau kelas 2 SMP. Kan sudah ini ya, Mbak, yang semester sebelumnya, semester kemarinnya lagi pas kelas 1 atau kelas 2 sudah ada LKS kan ya. Nah, sekarang silakan LKS-nya coba dibuka lagi. Minggu kemarin kan sudah saya pesan. Untuk minggu ini silakan disiapkan LKS-nya yang semester awal dulu. Nah, sekarang LKS-nya silakan dibuka. Nanti kalau misalkan ada materi yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan. Untuk malam hari ini yang kita bahas dulu pertama nanti tentang ekosistem. Ada ya Mbak, ini kalau nggak salah kelas 2 ya. Ekosistem, ada komunitas, rantai makanan, lalu apa lagi, hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Kalau yang kelas 2 pakai apa Mbak Siti Nuraini? Iya, kalau yang kelas 2 pakai apa ya Mbak? Yang kelas 2 kemarin saya kan mulai ngajarnya kan kelas 3 ya. Kelas 3 semester 1. Nah, kelas 1 LKS. Yang kelas 2 atau oh gitu. Jadi kayak langsung gitu ya. Langsung ke semester ini jadinya kelas 3 gitu ya Mbak ya. Oh ya sudah. Oke. Kalau gitu materi ekosistem jadi pasti di kelas 1 ya. Karena nggak ada yang lagi. Oke. Kalau kita lihat dari soal yang kemarin kita bahas kan ada beberapa tuh yang kemarin kita lewati karena materinya ada di kelas 1. Kayak ini nih. Kemarin yang mana ya? Yang tentang, nah ini nomor 20. Apabila populasi kelinci mengalami penurunan, maka akibat yang terjadi pada ekosistem. Nah, ini membahas tentang ekosistem, di mana di situ terdapat beberapa populasi. Ini ada rantai makanan juga. Nah, malam hari ini kita bahas itu dulu. Kalau misalkan belum keluar. Oh iya sama. Ini nih, gambar ini nih. Ini kan kemarin di kisi-kisi soal ada materi tentang ini. Nah, seharusnya materi ini ada di kelas 1. Jadi malam hari ini kita bahas dulu beberapa materi yang semester kemarin, kelas 3 kemarin belum ada. Kalau kelas 1 kan udah agak lama ya Mbak, mungkin ada lupa-lupa, jadinya saya ulangi lagi.
Oke? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Atau mungkin ada yang mau disamakan dengan materi kelas 1 dulu, boleh dikonfirmasi. Kan ini saya materinya, kan saya nggak punya LKS tuh, jadi saya siapkan materinya sendiri. Mungkin agak beda sih, tapi secara keseluruhan pasti sama tentang ekosistem gitu. Agak beda dikit. Nah, nanti kalau ada yang beda-beda tolong disampaikan ya. Oke? Oke, kita bahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti biasanya saya suka pakai kata kunci. Jadi ekosistem ini kata kuncinya di sini. Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, boleh. Aku mandi dulu bentar ya. Iya. Oke, jadi kata kuncinya di sini. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu namanya ekosistem. Berasal dari kata ekologi dan sistem. Kayak gitu ya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi kalau mereka unsur-unsur dalam kesatuan itu, hidup dan lingkungan itu saling mempengaruhi, maka disebutlah ekosistem. Kemudian konsep ekosistem. Nah, ini konsep ekosistem. Boleh ya, silakan coba dibuka. Mungkin semester kelas 1 dulu ada tugas-tugas apa, coba di review lagi, lalu LKS-nya dibuka-buka lagi. Nanti kalau udah gitu pasti ingat. Oh. Halo? Oh ya? Sebentar ya, Mbak. Halo, tes. Kurang dekat kali. Sudah? Bisa dengar, Mbak? Yang lainnya? Sinyal saya baik-baik saja. Oke. Sudah ya? Mbak Santi, Mbak Sari, Mbak Siti? Bisa? Oke, saya lanjutkan ya. Konsep ekosistem itu ada beberapa ini. Yang pertama, populasi. Populasi, mungkin sudah sering ya dengar kata-kata ini. Populasi itu artinya sekelompok makhluk hidup dari spesies pada tempat dan waktu yang sama. Jadi, makhluk hidup dikatakan satu populasi itu kalau berasal dari spesies yang sama di tempat dan waktu yang sama. Misalkan segerombolan kambing gitu ya, pas lagi mengembala kambing tuh kan kambingnya banyak gitu, ternak kambing. Nah, itu bisa disebut populasi kambing. Ada lagi mungkin segerombolan tikus di sawah gitu ya, Mbak. Bisa dibilang populasi tikus. Segerombolan di sini maksudnya bukan harus mereka harus dalam keadaan bergerombol, enggak. Tapi hidup pada tempat dan waktu yang sama. Misalkan di sawah, di hutan,
sawah area ini, hutan area ini. Nah, itu namanya populasi. Kemudian konsep yang kedua, komunitas. Artinya, kumpulan populasi dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama pada lingkungan yang sama pula. Kalau populasi tadi kan sejenis. Maksud saya sejenis ini kalau dia kambing semua. Kalau dia tikus semua. Kalau dia jagung semua. Nah, kalau komunitas ini digabungkan antara populasi-populasi tadi. Jadi sekumpulan populasi jagung, di situ ada tikusnya juga, ada kambingnya juga. Itu beberapa kumpulan populasi itu membentuklah sebuah komunitas. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini salah ketik, ini kurang T. Habitat. Ini artinya tempat tinggal suatu makhluk hidup. Tahu ya kalau habitat, gampang ya. Nisia itu artinya cara hidup yang khusus dari makhluk hidup. Ini tiap makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, manusia, kan pasti punya cara berbeda-beda ya. Cara adaptasinya beda, cara berkembang biaknya beda, semuanya pasti beda-beda. Nah, ini disebut dengan nisia, cara hidup yang khusus dari makhluk hidup. Oke. Kita lanjutkan ya. Sampai sini bisa difahami tentang pengertian populasi. Karena di sini tadi kan ada soal yang menanyakan tentang populasi, ekosistem. Nah, makanya saya bahas di sini. Populasi, saya ulangi lagi, sekelompok makhluk hidup dari spesies pada tempat dan waktu yang sama. Misalkan sekelompok kambing, sekelompok tikus, sekelompok burung. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda-beda itu, misalkan ada sekelompok burung, ada sekelompok kambing, ada sekelompok jagung. Itu ketika berkumpul dalam suatu lingkungan yang sama dinamakan dengan komunitas. Gitu ya. Sampai sini bisa difahami? Mungkin sebenarnya ini sudah pernah dibahas di kelas 1 ya, Mbak. Saya cuma mengulangi. Oke, mungkin ada yang lupa gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Digambarkan dalam gambar ya, seperti ini. Ini kan individu. Ini apa ya? Kambing ya. Anggap aja ini kambing lah ya, Mbak. Satu kambing ini kan individu. Nah, kemudian kalau lebih dari satu, misalkan segerombolan nih, ini populasi. Ini ada kambing hitam, kambing coklat, kambing putih. Ini populasi kambing berarti kan. Nah, populasi kambing ada di sini. Kemudian ada lagi di sini kelinci. Kelinci apa tikus ya? Tikus. Lalu yang ini kucing ya? Apa anjing? Kucing, anggap aja kucing ya. Ada segerombolan tikus, ada segerombolan kucing, ada lagi segerombolan kambing. Ini namanya komunitas. Oke? Jadi ini digambarkan dalam
gambar ya supaya lebih jelas yang tadi. Ini contoh-contohnya. Kemudian segerombolan hewan-hewan ini yang hidup di ini misalkan padang pasir, anggap aja ini hutan gitulah ya. Yang hidup di hutan yang sama, di sini ada hutan ini ya, misalkan ada airnya, ada tumbuhan-tumbuhannya, itu mereka wilayahnya sama, ini disebutlah ekosistem. Nah, jadi hubungannya seperti ini, Mbak. Pertama, individu itu kan satu kambing hitam, si kambing hitam ini. Kemudian kambing hitam sama kambing-kambing yang lain, ada kambing coklat, ada kambing putih. Ini karena mereka sesama kambing, namanya populasi kambing. Kemudian ada lagi, ini populasi kambing ternyata ketemu dengan populasi tikus, ketemu dengan populasi kucing, namanya komunitas. Jadi gitu ya. Jadi individu, kalau satu individunya banyak, jadilah populasi. Populasinya banyak, jadilah komunitas. Kemudian beberapa komunitas ini yang berinteraksi dengan alam yang sama, namanya ekosistem. Oke? Bisa difahami sampai sini? Komunitas baik. Iya, selamat malam Mbak Aisyah. Nggak apa-apa Mbak? Iya, nggak apa-apa. Ini mengulangi pelajaran kelas 1 ya Mbak? Ya, bisa. Jadi kalau komunitas dalam bahasa kita sehari-hari ya, ada komunitas biker, komunitas ibu arisan, itu ya berarti segerombolan ibu arisan dari Taipei misalnya. Segerombolan ibu arisan dari Taipei digabung sama segerombolan ibu arisan dari Taichung, segerombolan ibu arisan dari Kaohsiung, gitu misalnya. Iya benar sekali Mbak. Atau kan kalau kita biasanya komunitas orang Sunda misal gitu ya, komunitas orang Sunda, ada orang Sunda dari Taipei, ada orang Sunda dari Taichung, ada orang Sunda dari Pingtung. Nah, orang-orang Sunda yang bertebaran berbeda-beda ini bergabunglah jadi satu komunitas gitu. Oke? Diingat ya, berarti kalau satu individu, kalau individunya banyak jadilah populasi, populasinya banyak jadilah komunitas, komunitas banyak dan berinteraksi dengan alam jadilah ekosistem. Jadi ini jangan sampai kebalik tingkatannya seperti ini, individu, populasi, komunitas, ekosistem. Oke? Oh ya, yang lainnya bisa dengarkan suaranya Mbak? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini aksi interaksi antar komponen dalam sistem lingkungan. Ini yang tadi ya, individu kalau banyak jadi populasi. Misal nih kambing, yang ini kucing, individunya berbeda kan, individu kambing, individu kucing. Individu kalau lebih dari satu banyak jadilah populasi kambing. Individu kucing beberapa lebih dari satu jadilah populasi kucing. Kemudian populasi kucing ini membentuklah satu komunitas. Populasi kucing dan kambing komunitas. Kemudian dari komunitas membentuklah ekosistem. Gitu. Oke? Kalau misalkan ada yang kurang paham langsung ditanyakan ya.
lanjutkan. Ini nggak usah, ini terlalu ribet. Ini komponen dari ekosistem. Ekosistem tadi kan beberapa komunitas itu dalam satu lingkungan yang sama. Nah, lingkungan itu sendiri ada dua macam, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya yang bisa bergerak ya, makhluk hidup. Kemudian kalau abiotik itu cahaya, suhu, air, oksigen, topografi ini, permukaan, kemudian tanah. Nah, dari kata-katanya bisa diketahui ya, biotik itu yang hidup. Kalau abiotik, A itu kalau dalam ilmu pengetahuan alam, dalam ilmu IPA, A itu diartikan tidak, Mbak. Jadi misalkan ada itu vertebrata, hewan bertulang belakang. Kalau ditambahi A vertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Sama kayak ini, lingkungan biotik ini lingkungan hidup. Kalau lingkungan abiotik jadilah yang tidak hidup gitu. Jadi cahaya, suhu, air, oksigen ini kan suatu zat yang tidak hidup ya, bukan yang bisa bergerak atau bisa tumbuh, bisa berkembang biak kayak manusia, hewan, tumbuhan gitu ya. Jadi komponen ekosistem ini dibedakan menjadi dua, yang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang biotik itu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme-organisme lain ini misalnya seperti jamur, bakteri, kayak gitu. Kemudian yang lingkungan abiotik itu terdiri dari cahaya, suhu, air, oksigen, topografi, dan tanah. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Dalam aliran energi, makhluk hidup berperan sebagai produser atau produsen, konsumen atau dekomposer. Jadi nanti kita pelajari ada 3 macam jenis atau peran makhluk hidup dalam ekosistem. Ada yang sebagai produsen, ini pakai N aja. Ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, ada yang sebagai dekomposer. Nah, ini kalau ada kata-kata seperti ini mungkin Mbak ingat rantai makanan ya. Masih ingat gak rantai makanan? Pelajaran kelas 1 ada produsen, ada konsumen atau dekomposer. Produsen atau produser itu adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis, dapat mengubah materi anorganik menjadi organik. Oke, jadi yang bisa melakukan fotosintesis itu nanti disebut sebagai produsen. Kemudian konsumen itu sendiri ada beberapa jenis. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Konsumen ini gampang ya, kalau konsumen kan berarti yang memakan. Berarti makhluk hidup yang nanti perannya cuma bisa memakan, itu nanti disebutnya sebagai konsumen. Kalau yang konsumen primer itu dia merupakan jenis yang herbivora.
Ada yang masih ingat pengertian dari herbivora? Ada yang masih ingat? Iya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat apa pengertian dari herbivora dan karnivora? Gampang loh, Mak. Gampang banget. Oke, saya ulangi saja ya. Kalau herbivora itu, ya masa lupa, Mbak. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Herbivora. Iya, benar sekali. Kalau yang karnivora berarti pemakan daging. Kalau yang pemakan segala, laba-laba itu makannya serangga, Mbak. Iya, benar sekali, Mbak Siti. Omnivora. Kalau laba-laba ini makannya serangga kecil-kecil. Mungkin kadang kita nggak bisa lihat. Jadi dia sebenarnya laba-laba kan punya ini apa sih itu namanya, sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu kan bentuknya kayak gitu. Nah, itu fungsinya untuk menjebak atau menerangkapkan makanannya. Jadi iya, benar sekali, omnivora ya. Kalau pemakan tumbuhan dan daging itu omnivora. Nah, jadi sebenarnya serangga itu makannya apa ya? Sebutnya mimi. Tahu mimi nggak, Mbak, kalau bahasa Jawa? Kayak gitu, sejenis hewan-hewan seperti itu. Nyamuk-nyamuk kecil-kecil. Nah, kayak gitu makannya dia. Makanya dia bikin rumahnya itu dalam bentuk seperti itu karena untuk menjebak mangsanya di situ. Gitu ya. Oke. Kalau herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segala-galanya. Mungkin sinyalnya lagi agak susah ya, Mbak. Gak apa-apa, pelan-pelan, Mbak. Laptopnya baru ya. Oh, udah pindah ke tab. Oke. Kemudian decomposer. Tadi kan produsen udah ya. Produsen itu pokoknya yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian konsumen yang makan. Namanya juga konsumen itu kan pemakan ya. Entah makan tumbuhan atau makan daging, yang jelas dia tugasnya atau job desk-nya itu memakan. Kemudian decomposer atau pengurai, makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, kalau yang decomposer ini jelas. Contohnya bakteri. Nah, jadi kalau orang sudah meninggal, mayat itu ya, mayat atau bangkai hewan, bangkai tumbuhan itu tidak akan bisa terurai bercampur dengan tanah kalau nggak ada bakteri ini. Jadi bakteri khusus ya, bakteri decomposer ini memang tugasnya menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, karena si bakteri ini makanannya yaitu dari penguraian senyawa dari mayat orang atau bangkai binatang itu. Ya memang dia diciptakan untuk bertugas seperti ini. Gitu ya.
langsung saja kita ambil yang penting-penting. Interaksi antar populasi. Jadi interaksi ini macam-macam, ada kompetisi, ada interaksi antar komunitas. Kemudian ada namanya suksesi dan klimaks. Suksesi ini seperti contohnya reboisasi kayak gitu. Jadi penanaman kembali. Ini ada ininya, nanti saya tunjukkan lagi. Nah, selanjutnya adalah rantai makanan. Tadi kan kita sudah bahas ada yang berposisi sebagai produsen, ada yang berposisi sebagai konsumen, ada juga yang sebagai decomposer, ya. Nah, rantai makanan dari beberapa makhluk hidup tadi, mereka itu membentuk sebuah rantai makanan. Rantai makanan itu pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Oke? Contoh, rumput dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, gitu. Jadi antara rumput ini kan kalau dimakan ulat berarti si ulatnya kan dapat energi dari makan rumput. Habis itu ulatnya dimakan burung, berarti burungnya mendapat energi dari ulat tadi. Kepompong, nggak ada kepompong, mbak. Itu kan ini metamorfosis ya. Nah, kemudian burung kan dimakan ular, ularnya ini dapat energi dari burung. Perpindahan energi dari antara rumput sampai ular yang saling memakan, bukan saling memakan sih, mereka punya makanan yang masing-masing ya. Perpindahan energinya ini disebut rantai makanan ya, karena ya gampang ya mendefinisikannya. Rantai makanan berarti ini dimakan ini dimakan ini gitu ya. Ya, selamat malam Mbak Irin. Ular bukan Mbak, bukan dimakan ular. Jadi kalau digabungkan lagi nanti ularnya ini mati. Ular ini posisinya sudah konsumen yang paling tinggi, ya kan? Karena dia sudah, ya ular ya. Siapa yang mau makan ular? Elang, harusnya ada lagi elang. Kalau misalkan nggak ada elang, berarti ularnya mati. Misal nih, ular dimakan elang. Terus siapa yang mau makan elang? Kayaknya udah ya, nggak ada. Elangnya ini mati. Habis itu elangnya mati. Elangnya mati kan? Kalau elangnya mati, dia diuraikan oleh bakteri. Diuraikan oleh bakteri kan? Nah, berarti bakteri ini dapat makanan dari bangkai elang ini tadi. Sudah gitu, hasil dekomposer ini, hasil penguraian tadi, ada yang dimakan sama si bakteri sendiri, ada juga yang bisa menjadi pupuk bagi rumputnya. Ya kan, kalau bangkai hewan itu kalau sudah terurai dengan tanah kan tanahnya jadi subur. Nah,
beberapa senyawanya aja yang bisa menjadi pupuk bagi si rumput ini tadi. Jadi rumputnya gede-gede itu, rumputnya jadi seger-seger. Baliklah lagi, rumput dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, balik lagi dimakan elang, elangnya mati dimakan bakteri, bakterinya ngasih pupuk ke rumput. Kayak gini terus. Ini kan tidak pernah terputus. Coba kalau misalkan kita putus satu, misalnya nggak ada rumput, ulatnya nggak bisa makan, mbak. Misal ulatnya nggak bisa makan, ulatnya kan mati atau kurus-kurus gitu ulatnya. Terus jadinya burungnya makan ulat kurus-kurus, jadi dia nggak bergizi, burungnya jadi kurus juga. Terus ularnya makan burung, ularnya jadi kurus juga. Terus elangnya juga nggak bergizi juga, makan ular kecil-kecil gitu ya. Nah, iya, selamat malam Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Ya nggak tahu Mbak. Ya kayak gitu. Iya, jadi kalau misalkan ini kan namanya rantai makanan. Rantai itu kan saling berhubungan. Kalau ada satu aja yang nggak ada gitu, nggak ada rumput, oh itu jadi berantakan mbak. Sama kayak rantai sepeda lah ya. Rantai sepeda itu kalau putus satu, yang putus satu doang, nggak banyak. Yang putus satu udah nggak bisa jalan kan berarti sepedanya. Nah sama kayak ini. Ih, geli mbak, jangan bilang gitu mbak, geli mbak. Sama kayak ini, kalau ada salah satu aja dari ini yang putus gitu, nggak ada, memutus rantai makanan, jadi proses kehidupan ini berjalannya tidak lancar gitu. Kayak gitu ya bayangannya, kayak cara membayangkannya kayak rantai sepeda itu aja mbak. Rantai sepeda yang putus satu, oh udah jadi nggak jalan semuanya. Ini juga kalau misalkan nggak ada apa ya, nggak ada bakteri, berarti kan elangnya nggak ada yang menguraikan, rumputnya nanti jadi nggak punya pupuk. Oh ya sudah, dia berarti nanti tumbuhnya sedikit, makanannya si ulat sedikit, makanannya si burung sedikit, makanannya ular juga sedikit, kayak gitu. Oke? Bisa difahami kan ya? Para ilmuwan ekologi mengenal tiga macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit. Nah, jadi beberapa macam rantai makanan tadi. Yang jelas ini macam-macam ya, mungkin bisa diganti. Padi dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, balik lagi ular dimakan elang, elang dimakan bakteri, bakterinya ke rumput, ke padi, kayak gitu. Ini bisa diubah-ubah, jadi macamnya banyak ya, tergantung makhluk hidupnya. Yang jelas hubungannya seperti ini. Oke? Nah, ini yang tadi ada rantai pemangsa, rantai parasit, ada juga rantai saprofit. Saprofit ini organisme yang mati. Kalau rantai parasit ini seperti cacing, bakteri, dan benalu. Rantai pemangsa ini maksudnya memangsa daging atau tumbuhan, jadi hewan-hewannya itu. Ini cuma pengelompokan saja. Kemudian ini sudah habis. Jaring-jaring makanan. Nah, ini ada gambarnya. Ini supaya contohnya lebih jelas, ada gambarnya. Ini kan tumbuhan. Tumbuhan bisa dimakan belalang.
bisa juga dimakan tikus, bisa juga dimakan kelinci. Nah, jadi mereka ini konsumen tingkat 1 ya. Konsumen pertamanya ada kelinci, ada tikus, ada belalang. Udah kan? Kemudian si belalang ini dimakan laba-laba. Ada juga dimakan serangga yang gede. Ini apa namanya ya, Mbak ya? Pokoknya serangga yang makan belalang itulah. Yang gede itu loh, yang gede warna hitam. Ya entah apa, lupa saya namanya. Jadi belalang dimakan laba-laba, ya kan? Bisa juga dimakan serangga yang gede ini, serangga predator. Kemudian bisa juga dimakan burung. Ada kan burung yang iya, itu Mbak apa ya? Lupa saya. Yang hitam-hitam gede itu loh. Iya, si anu lah, serangga si anu. Nah, kemudian ada juga burung yang makan belalang kan. Nah, jadi belalang ini bisa dimakan sini. Kemudian tadi yang mau makan burung juga, mau makan tumbuhan juga ada burung pemakan biji-bijian. Ada juga tikus, ada juga kelinci kan. Nah, kalau sudah tikus ini dimakan ular, kelinci dimakan elang. Burung ini bisa dimakan elang juga, bisa dimakan ular. Kemudian yang laba-laba ini bisa dimakan katak. Katak dimakan ular. Pokoknya ini kan ada panah-panahnya itu ya. Ini maksudnya yang memakannya. Jadi tumbuhan dimakan belalang, tumbuhan dimakan burung yang pemakan biji-bijian, tumbuhan dimakan tikus, tumbuhan dimakan kelinci. Saya cari satu contoh yang agak panjang ya. Tumbuhan dimakan belalang, belalangnya dimakan laba-laba, laba-labanya dimakan katak, kataknya dimakan ular, ular dimakan burung elang. Sudah, elangnya ini berarti mati. Elang mati kan, diuraikan oleh bakteri. Si rubah juga mati. Mati. Karena nggak ada yang mau memakan elang, nggak ada yang mau makan rubah. Jadi mereka mati diuraikan oleh bakteri. Bakterinya menjadi humus bagi tumbuhan lagi. Oke? Kayak gitu. Mungkin boleh diurutkan lagi satu lagi ya, contoh lagi. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-labanya dimakan burung, burung dimakan rubah. Gitu. Oke, gampang ya? Ini gampang kan ya? Jadi yang ini 1, 2, 3, 4 ini konsumen pertama, kemudian yang ini konsumen kedua, yang ini konsumen ketiga, yang ini konsumen keempat, konsumen kelima. Nggak ada yang lagi yang mau makan konsumen kelima. Kalau sudah kayak gitu berarti dia diuraikan oleh bakteri, kemudian sebagai pupuk bagi tumbuhan. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sip. Kita lanjut. Piramida ekologi. Nah, ini piramida kayak tadi. Jadi yang paling bawah itu produsen, tumbuhan tadi ya. Kemudian atasnya itu yang memakan tumbuhan.
Jadi konsumen 1 tadi ya. Atasnya lagi yang memakan serangga-serangga tadi. Misalnya nih, ada ulatnya. Tumbuhan dimakan belalang, belalangnya dimakan tikus. Berarti ini konsumen 1, konsumen 2. Tikus dimakan serigala, konsumen 3. Dapat dikatakan bahwa pada kebanyakan komunitas normal, jumlah tumbuhan selalu lebih banyak daripada organisme herbivora. Demikian pula jumlah herbivora selalu lebih banyak dari jumlah karnivora tingkat 1. Karnivora tingkat 1 juga selalu lebih banyak daripada karnivora tingkat 2. Piramida jumlah ini didasarkan atas jumlah organisme di tiap tingkat trofik. Maksudnya, kalau dalam sebagian besar komunitas yang normal, itu tumbuhan kan pasti banyak banget ya Mbak ya. Coba lihat di misalnya nih di sawah itu ya, padinya segitu hektar, pasti jumlah belalangnya kan nggak sebanyak itu, nggak sebanyak padi. Nah makanya dalam piramida ini menyempit, jumlahnya pasti si padi ini pasti lebih besar daripada belalang, ya iyalah. Kemudian jumlah belalang ini pun pasti lebih besar dari tikus yang memakan dia. Lalu jumlah tikus ini juga pasti lebih besar dari serigala yang memakan dia. Karena jumlahnya yang semakin sedikit ini, terbentuklah piramida ekologi. Nah, jadi kalau ada gambar seperti ini namanya piramida ekologi, dimana yang paling bawah itu pasti produsen tumbuhan, entah tumbuhan apa aja boleh, pasti tumbuhan. Kemudian atasnya ini yang pemakan tumbuhan atau herbivora, atasnya lagi pemakan serangga ini, karnivora tingkat 1, atasnya lagi pemakan daging ini, jadi karnivora tingkat 2. Ini jumlahnya selalu yang bawahnya itu lebih banyak daripada yang memakannya. Namanya ini piramida ekologi. Oke, gampang ya. Sama jenis-jenis piramidanya tidak perlu dibahas ya karena terlalu rumit. Tikus itu omnivora. Dia kan mau makan ayam juga Mbak. Iya benar. Bisa makan serangga, bisa. Dia makan tumbuh-tumbuhan tertentu juga bisa, tapi tertentu ya kalau tikus. Iya. Iya, kalau tikus itu omnivora plus. Jadi pemakan segalanya. Entah mau daging entah mau daging, mau tumbuhan, mau kaos kaki, mau kain, semuanya dimakan. Mau sabun juga dimakan, ya kan Mbak? Tembok aja tuh. Iya, mungkin saking omnivoranya, tembok aja tembus. Masa sih Mbak? Omnivora plus. Iya. Oke. Berarti paham ya, gampang ya cara mengingatnya. Rantai makanan, ada produsen, ada konsumen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, yang herbivora, yang karnivora, yang omnivora. Loh, dia makannya pilih-pilih Mbak, nggak berlemak. Ya kan nggak berlemak.
kan makannya sabun, terus kain, itu kan nggak bikin gendut, Mbak. Ya nggak tahu, Mbak. Oke, kita lanjutkan. Daur karbon oksigen. Jangan, bahaya, Mbak. Ini sebenarnya pelajaran SMA ya, ini tentang fisika, tidak usah lah ya, kita lewati saja. Ekosistem air tawar. Ekosistem ya. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Tadi kan individu, diingat-ingat ya, individu, populasi, komunitas, ekosistem. Nah, ini contoh dari ekosistem air tawar. Ini misalnya ini apa ya, serangga-serangga di air tawar itu apa ya, Mbak? Misalnya anggap aja belalang lah, sekumpulan belalang, ada sekumpulan ikan plankton yang ini, Mbak, plankton yang ini nih, mana sih, ini nih ya, inilah yang kecil-kecil, sekumpulan ikan, sekumpulan buaya ya, ini buaya, sekumpulan buaya, sekumpulan tumbuhan-tumbuhan ini, sekumpulan ini nih teratai, sekumpulan belalang, sekumpulan bakteri-bakteri ini. Lah, kura-kura ya? Oh iya deh, kura-kura. Oh iya, bukan buaya ya. Iya, ini kura-kura. Nah, tadi kan ekosistem itu sekumpulan dari sekumpulan komunitas tadi dalam satu lingkungan hidup yang sama. Ini kan ada populasi kura-kura, populasi ikan, populasi teratai, populasi plankton, populasi belalang. Ini kan komunitas, mereka kan komunitas, hidupnya sama-sama di air tawar, maka disebutlah ekosistem air tawar gitu. Gampang ya. Kemudian ada lagi contoh ekosistem danau, sama aja sih air tawar. Ada sekelompok kura-kura, sekumpulan katak hijau, sekumpulan keong, sekumpulan kumbang, cacing, plankton, bebek. Nah, ini hidup dalam satu habitat yang sama, yaitu danau. Jadilah dia ekosistem danau gitu. Oke? Ini ada lagi contohnya sungai, misalkan air laut. Ada gambarnya nggak ya? Ekosistem air laut, habitatnya berarti mereka ada semuanya di laut. Terumbu karang, ada, nah ini ekosistem, tadi kan udah ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem danau, sekarang ada ekosistem tanah. Ini ada
sekumpulan tanaman rumput ya. Lalu dia ada juga sekumpulan cacing. Ini cacing, ini cacing, ini cacing, cacing kecil, cacing sedang, cacing gede. Kemudian ada sekumpulan serangga. Ini kecoa-kecoa yang kecil. Kok ini kecoa yang gede itu enggak, yang bukan kecoa sih, kumbang-kumbang gede itu loh yang warna hitam. Kemudian ini sekumpulan burung. Ini sekumpulan apa nih, anjing ya, ini anjing. Mereka semua tempat hidupnya sama-sama di daratan suatu wilayah. Misalnya tanahnya tanah yang agak subur, tanah yang gembur gitu. Jadilah sebuah ekosistem tanah gitu. Masa? Sisi. Sudah? Yang lainnya nggak keluar juga tah? Kok lama ya mbak loadingnya? Di sini sudah sih. Oh? Ada yang ada yang nggak ada. Loh, ada yang ada kan? Berarti tergantung ya mbak. Iya, silakan lakukan dulu. Gak geser? Oh, slide terumbu karang itu kan udah sebelumnya. Ini terumbu karang. Next, ekosistem tanah. Sudah? Bisa? Oke, sip. Nah, jadi kan tadi kita membicarakan tentang ekosistem ya. Ekosistem itu kan sekumpulan komunitas dari beberapa populasi yang hidup dalam satu lingkungan yang sama. Kayak gini, ini disebut ekosistem tanah karena hewan-hewan ini dan tumbuhan ini hidupnya dalam satu wilayah atau sama-sama di tanah. Tadi kan ada ekosistem danau, ekosistem air laut, ekosistem air tawar. Ini juga ada ekosistem tanah, dimana terdiri dari populasi atau sekumpulan rumput. Misalnya ini rumput, sekumpulan rumput, sekumpulan cacing, sekumpulan jamur, sekumpulan kecoa, sekumpulan kumbang, sekumpulan anjing, dan sekumpulan burung. Nah, karena mereka ini populasi ini hidupnya dalam satu habitat yang sama, jadilah disebut ekosistem tanah. Iya, ini kan ada yang kecil, ada yang ini bedanya ini mak. Yang ini cacingnya makan tumbuhan. Ini kan ada panah-panahnya nih. Maksudnya panah-panahnya ini rantai makanan yang tadi ya. Jadi rantai makanan yang tadi. Kalau cacing yang ini dia makannya rumput. Kalau cacing yang ini dia makannya jamur. Kalau cacing yang ini dia makannya hewan bersel satu atau dia makan kumbang. Makanya dia gendutan kan? Iya, benar sekali, beda jenis. Jadi ada yang pemakan tumbuhan, ada yang pemakan jamur, ada yang pemakan hewan juga. Dia balikin ke harusnya dipindahin jadi satu aja dulu. Tapi ini ada satu udah sini. Jadi aku pengen makan. Ininya jatuh, ada plastik kecil ya mbak.
kenceng juga nggak apa-apa. Harusnya yang Isa di aku sih, yang KDI kenceng, tapi pada bingung semua. Udahlah, nggak apa-apa. Thank you ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Di sini beda. Kok yang ini kan cacingnya gendut karena dia makannya kumbang gitu. Ih, gendut mbak, cacingnya gendut, kelihatan kan? Oke, kita lanjutkan. Sudah ya, ekosistem tanah sudah selesai. Untuk bab ekosistem sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Mana ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah gitu, coba kita jawab pertanyaan ini. Ini kelihatan nggak mbak? Kalau ini mau jadi ini ya. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Apabila populasi kelinci mengalami penurunan, maka akibat yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah kelinci ini ya, kelinci di sini. Apabila populasi kelinci ini mengalami penurunan, kalau jumlah kelincinya sedikit, maka akibat yang terjadi pada ekosistem adalah, silakan coba dijawab yang benar yang mana. A. Penurunan populasi rusa dan elang. Rusa itu ini rusa, ini elang. B. Kenaikan populasi ular dan burung hantu. Ular itu ini, burung hantu itu ini. C. Penurunan populasi singa dan elang. Singa itu ini, elang ini. D. Kenaikan populasi rumput dan burung hantu. Kenaikan populasi rumput dan burung hantu. Burung hantu ini, rumput ini. Bentar, coba dibaca lagi. Apabila populasi kelinci mengalami penurunan, maka akibat yang terjadi, kalau kelincinya menurun berarti yakin yang D mbak. Coba dibaca lagi. Kelincinya di sini ya. Kelinci ini dimakan oleh singa dan elang. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yang lainnya ada yang punya jawaban lagi? Ada yang jawab A. Oke, tinggal B, belum ada yang jawab B. Ada yang mau jawab B? Oke. Oh, nggak kelihatan. Ya udah kalau gitu Mbak Aisyah mengikuti aja dulu ya. Gak ada yang jawab B. B ini salah memang. Oke, kita coba dulu. Apabila populasi kelinci mengalami penurunan, kelinci di sini ya, maka akibat yang terjadi pada ekosistem adalah
Oke, Mbak Sinura ini benar, alasannya benar. Jadi karena kelincinya menurun, rumputnya meningkat, ya nggak ada yang makan. Kenaikan populasi rumput, tapi nggak ada hubungannya sama burung hantu. Benar, kenaikan populasi rumput, tapi burung hantunya nggak mengalami kenaikan karena hubungannya sama kelinci, bukan sama tikus. Yang makanannya burung hantu kan tikus ya.
lanjutkan lagi. Ya. Tadi yang D ini kenaikan populasi rumput benar. Tapi yang buru hantu gak ada hubungannya, karena buru hantu ini tidak memakan kelinci dan tidak memakan rumput juga. Jadi yang D ini salah, Mbak. Bukan yang D. Kemudian kalau yang C, penurunan populasi singa dan elang. Kelinci kan di sini. Kelinci dimakan singa, kelinci juga dimakan elang. Kalau kelincinya menurun, berarti benar singa dan elangnya menurun juga. Ya kan? Kalau kelincinya menurun, berarti benar singa sama elang, dimana dia yang memakan kelinci, ini menurun juga. Jawabannya yang benar adalah C. Kalau yang A ini, penurunan populasi rusa dan elang. Penurunan populasi elang benar, tapi penurunan populasi rusa enggak. Loh, ya Mbak? Sudah? Penurunan populasi elangnya benar, karena elangnya kan makan kelinci. Jadi kalau kelincinya menurun, elangnya juga menurun. Tapi rusa ini nggak ada hubungannya sama kelinci. Jadi yang A ini juga salah. A salah, B salah, D salah, yang benar C. Penurunan populasi singa dan elang. Kalau yang jawabannya Mbak Siti Nuraini tadi, kenaikan populasi rumput, penurunan populasi singa, benar, tapi kan nggak ada di pilihan. Yang ada di pilihan penurunan populasi singa dan elang, karena si singa dan elang ini makanannya kelinci. Jadi kalau kelincinya menurun, keduanya juga menurun. Ya kan? Bisa difahami? Oke. Ada lagi nggak ya soal yang tentang ini? Kayaknya cuma satu, Mbak. Soal tentang ekosistem. Oke. Untuk materi hari ini ekosistem, ada yang mau ditanyakan dulu karena kita kan waktunya sampai 10:30 ya, 90 menit. Ada yang mau ditanyakan? Saya sudah menyiapkan materi tentang zat. Mungkin minggu depan saja kita bahas lagi biar langsung lanjut, tidak keputus-putus. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Sip. Untuk minggu depan ada yang mau request materi, ingin membahas atau mereview materi kelas 1 tentang apa? Mungkin yang paling sulit atau belum paham?
Ya, apa Mbak? Tentang apa? Masih ingat? Ya udah, nanti kalau misalkan ada request pokoknya disampaikan aja ya. Sebelum sebelum Senin minggu depan. Terserah, chat saya aja. Hari apa, kalau tiba-tiba teringat materi ini susah gitu, langsung dibilang aja ya. Untuk malam hari ini sekian dulu. Semoga ilmu yang kita belajar bermanfaat. Gampang ya materinya hari ini kan tentang ekosistem, populasi, rantai makanan dan sebagainya. Terima kasih semuanya atas kedatangannya. Tetap semangat untuk menghadapi ujian nanti. Insya Allah sukses semuanya. Yang penting semangat dan rajin aja, pasti bisa. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Karena tadi di awal dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga kerjaannya lancar, ilmu-ilmunya yang dipelajari bermanfaat dan gak gampang lupa, supaya nanti lancar ya ujiannya, jadi gak gampang lupa, dipelajari lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. On.